Hello, ladies and gentlemen. As you can see on a screen, our topic about pronouns from second team English class T620. Let's introduce our team. I am Fahmi as a moderator and Dwi Eri Kurniawan, Mulyani Lestari, Dita Nurita Siraban, there are as a presentation. I am delicate that so many of you called make it today. This topic is a pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan noun. Nah, seperti kata saya, I, my, mine. Penggunaannya disesuaikan dengan kondisi waktu ataupun keadaan yang sedang terjadi. Manfaat dari pronoun itu sendiri adalah sebagai subjek, sebagai objek, kemudian sebagai penjelasan dari objek, maupun penjelasan dari objek itu sendiri. Manfaat dari pronoun yang lain adalah sebagai kata tanya. Setelah kita mengetahui apa sih pengertian secara singkat dari pronouns itu sendiri dan bagaimana sih manfaatnya, nah pada slide berikutnya yaitu ada contoh dari kalimat pronouns yang berbunyi Cook is a classmate. He appears to be the most handsome in the class. So many girls like him. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat pronouns pada bagian yang tertera putih. Cook itu adalah sebagai noun pada kalimat pertama digantikan dengan penyebutan he dan him pada kalimat berikutnya. Sehingga keduanya disebut dengan pronouns. Pronoun ini banyak digunakan. Dalam pronouns terdapat subjek dan objek pronouns. Pengertian dari subjek pronoun itu sendiri adalah pronouns yang menunjukkan bahwa seseorang sedang melakukan aksi. Nah, biasanya juga terletak di depan sebelum verb atau auxiliary itu sendiri. Contoh dari subjek pronoun itu sendiri adalah I, you, they, we, she, it. Dan kata pronouns itu pengecualian dari kata tanya seperti who. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari subject pronoun, kita akan masuk kepada contohnya. Contohnya dari kalimat the girls cook breakfast every morning. Nah, dari kalimat tersebut kita ketahui bahwa the girls itu adalah orang yang sedang melakukan aksi, sehingga disebut dengan subject pronoun. Dari tabel itu juga kita ketahui bahwa subjek itu berada di sebelum verb seperti I love you, you love me, they love cats, we love cat. Nah, seperti itulah penjelasan tentang subject pronouns. Setelah kita mengetahui apa sih pengertian dari subject pronoun, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengertian dari object pronoun. Jadi pengertian dari objek ini adalah pronouns yang menunjukkan bahwa seseorang itu menerima sesuatu dari aksi itu sendiri. Dan ciri-ciri lainnya adalah biasanya terletak di depan setelah verb atau auxiliary. Nah, sebagai contoh adalah bisa dilihat pada tabel yang ada di screen. Yang pertama ada subjek, verb, kemudian objeknya me, you, them, us, her, him, it. Nah, sebagai contoh ada Mr. Kim helps me, Mr. Kim helps you, and other. Nah, contoh lainnya adalah Mr. Kim English teacher, the student love him. Mr. Kim ini adalah sebagai subjek, kemudian dari kata him ini adalah sebagai objek. Nah, dapat kita ketahui bahwa him ini menjadi objek dilihat dari bagaimana sih penempatan kata sesuai dengan ciri-ciri yang ada, yaitu terletak di depan setelah verb atau auxiliary itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian di atas ini. Perbedaan. Kalau kita lihat-lihat dari tabel itu, kita udah pasti udah nggak asing banget sama tabel itu karena kita udah belajar itu dari SMP, bahkan udah pelajarin itu dari SD. Nah, di sini aku mau jelasin secara singkat tentang possessive adjective dan juga possessive pronoun. Nanti di video selanjutnya akan dibahas lebih dalam lagi tentang pengertian dan contoh-contohnya gimana. Nah, di tabel ini kita bisa lihat ada subjek, ada possessive adjective, dan ada juga possessive pronoun. Nah,
Possessive adjective itu adalah kata sifat yang memodifikasi atau mengubah kata benda dengan mengidentifikasi pemiliknya. Sedangkan possessive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Nah, di possessive adjective itu ada my, your, his, her, its, our, your, their. Sedangkan di possessive pronoun itu ada mine, yours, ada his, hers, its, our, yours, theirs. Kita ambil contoh subjeknya I, possessive adjective-nya my, dan possessive pronoun-nya mine. My dan mine itu keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama menunjukkan kepemilikan atau possessive. Namun bedanya, my merupakan possessive adjective, sedangkan mine itu seperti yang kita lihat di tabel adalah possessive pronoun. My itu harus diikuti kata noun, misalnya nih, my book, my house, apalagi my car. Sedangkan mine itu menunjukkan tentang kepemilikan atau kepunyaan, yang di sini berupa ada benda dan juga orang. Contohnya his mine, his mine. Nah, yang selanjutnya ada you, your, yours. Kalau your itu sudah pasti diikuti dengan kata benda kepemilikan. Misalnya your book. Sedangkan yours tidak diikuti dengan benda kepemilikan. Intinya kalau kata your itu belum tentu milik siapa benda itu. Sedangkan kalau yours sudah jelas siapa pemiliknya. Nah, udah tau kan bedanya kayak gimana sekarang? Yang selanjutnya ada kata he. Ada he, his, his. Nah, he itu bisa digunakan menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Misalnya, he did the job. Di sini he adalah subjeknya kalimat. Kalau he sebagai atau menunjukkan kepemilikan. Contohnya, the shoes look like his. Gitu. Dan selanjutnya. Nah, kalau oke, sekarang kita masuk ke bagian dari jenis-jenis pronouns. Di dalam bahasa Inggris ada 9 jenis pronouns yang akan kita bahas. Yaitu, kita masuk ke bagian pertama dari jenis-jenis pronoun, yaitu personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menerangkan kata benda secara spesifik. Misalnya menyebut nama orang, nama benda, atau nama hewan, dan sebagainya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah secara spesifik. Nah, di tabel berikut ini kita lihat ada first person digunakan ketika sedang berbicara sebagai orang pertama atau diri sendiri. Bisa dikatakan kata ganti ini digunakan untuk menceritakan diri sendiri ke orang lain. Kata ganti yang bisa digunakan seperti I, me, we, us. Contohnya nih, I would be happy if you lend me this book. Nah, ada yang kedua adalah second person. Digunakan ketika sedang berbicara dengan orang lain atau bertindak sebagai orang kedua. Kata ganti yang digunakan adalah you. Contohnya, I will help you to get yours. Ada yang ketiga yaitu third person atau sudut pandang orang ketiga dalam berbicara. Menggunakan kata ganti ini seperti she, he, it, her, him, it, they, and then. Kata ganti ini digunakan sebagai bukan sebagai, tapi sedang membicarakan orang lain. Contoh dari third person ini adalah Jack is a generous man. He always set aside his for the poor and visit the orphanage. Everybody like him. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan subject dan object. Subject pronouns merupakan kata ganti yang digunakan untuk mengganti sebuah pelaku aksi, atau secara singkat adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Nah, sedangkan object pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk mengganti sebuah pelaku sebagai penerima aksi, atau yang secara singkat bisa kita artikan sebagai orang atau benda yang sedang menerima sesuatu tindakan. Contoh seperti di sini, John and I will go to school. Ini benar karena penggunaan I-nya sudah tepat sebagai subjek juga. Nah, salah karena di sini dibuat John and me will go to school. Salah karena penggunaan me di sana tidak tepat, karena me itu sebagai objek. Sedangkan yang kita butuhkan
atau yang seharusnya digunakan adalah subjek, karena balik lagi ke pengertian dari subjek tadi adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Nah, yang kedua adalah possessive pronoun. Adalah kata ganti kepemilikan yang tidak diikuti oleh noun. Kita bisa lihat di tabel ini contoh dari possessive pronoun dan yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ada beberapa contoh dari pronoun possessive pronoun, yaitu ada mine, yours, his, hers, its, ours, yours, their. Contohnya ada I'm yours, David is a friend of mine. David adalah teman saya. Begitu. Nah, saya akan menjelaskan penjelasan tentang jenis-jenis pronoun. Jenis-jenis pronoun yang selanjutnya adalah demonstrative pronoun. Yang dimaksud dari demonstrative pronoun ini adalah kata ganti yang merujuk pada benda tergantung dari jumlah dan dekatnya. Bagaimana sih jarak benda itu terhadap kita? Nah, pada kata ganti itu terdapat this, this, and those. Ketika tunggal dekat menggunakan this, terus ketika tunggal jauh menggunakan that, ketika jamak dekat menggunakan this, dan ketika jamak jauh menggunakan those. Ketika penggunaan this dan those itu adalah merupakan benda-benda yang dapat dihitung atau countable noun. Terus ketika adanya benda tersebut jamak harus diberi penambahan huruf S sebagai keterangan bahwa benda tersebut merupakan benda yang jamak. Seperti dapat kita ketahui dalam contoh ini. Yang pertama adalah this is my house. Kita menggunakan kata this karena house adalah singular. Kita ketahui dalam tabel ini adalah aturannya. Kemudian adanya that is plain water. Dan water ini adalah uncountable. Jadi kita menggunakan kata that. Seperti itulah penjelasan tentang jenis pronouns, demonstrative pronouns. Nah, selanjutnya kita juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis pronouns yang lainnya. Nah, setelah demonstrative pronouns, kita juga akan menjelaskan reflective pronouns. Yang dimaksud dari reflective pronouns ini adalah kata ganti yang dihasilkan dari pemantulan pronouns. Nah, maksud dari pemantulan itu apa sih? Jadi, ketika kata ganti subjek yang digunakan menunjukkan bahwa subjek dan objek adalah orang ataupun benda yang sama. Ketika I menggunakan myself, seperti itu. Saya akan menjelaskan sedikit. Kemudian adanya ketika kata ganti ini menggunakan penambahan self atau self ketika digunakan pada sebuah kalimat. Kemudian adanya singular reflection ketika myself, yourself, herself, and himself, and itself. Selalu menunjukkan pada satu individu makhluk hidup. Kemudian ketika reflective pronoun semacam yourself and ourself atau themselves itu menunjukkan bahwa pada dua atau lebih individu yang ada. Seperti itu. Sebagai contoh dapat kita ketahui dalam screen ini adalah I see myself in the mirror. Kata I dan myself itu adalah kata yang sama. Artinya adanya pemantulan dari subjek itu sendiri. Kemudian ada you will help yourself by doing that. Nah, you menggunakan kata ganti yourself seperti pada kata yang telah bercetak tebal warna hitam. Nah, seperti itulah penjelasan pada jenis-jenis pronoun kali ini. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik saling berhubungan antara individu-individu dua atau lebih dari dua. Each other untuk dua orang, one another untuk lebih dari dua orang. Contoh yang pertama adalah Ali dan Rahmat are talking to each other. Artinya Ali dan Rahmat sedang berbicara satu sama lain. Yang kedua, we should encourage one another to keep going. Kita seharusnya saling membantu satu sama lain untuk terus maju. Ada yang mengatakan bahwa each other dan one another
dapat saling menggantikan satu sama lain tanpa menimbulkan perbedaan arti. Namun, banyak penutur yang menggunakannya dengan membedakan jumlah partisipan yang terlibat seperti di atas, yakni satu atau lebih dari satu, atau dua atau lebih dari dua. Definite pronoun. Definite pronoun adalah kata ganti yang sudah jelas. Dikatakan sudah jelas karena pronoun tersebut telah mengandung nilai-nilai tertentu. The others untuk satu orang atau benda. The others untuk lebih dari satu orang atau benda. Contoh yang pertama, Ani has two dictionaries. One is English Indonesian and the other is Indonesian English. Kita tahu bahwa the other di sini berjumlah hanya satu. Yang kedua, the university has four college. One of them is in this city and the others are outside. The other di sini mempunyai nilai 3. Interrogative pronoun adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan noun dan pronoun. Seperti yang ada di contoh gambar, di situ tertera who, whom, what, which, dan whose. Contohnya adalah someone takes my books. Jawabannya, who takes my books? Yang kedua, she called her mother. Whom did she call? Yang ketiga, the question is quite difficult. What is quite difficult? Yang keempat, the man is reading a magazine. What is the man reading? Yang keempat, your book is the red one. Which is your book? Yang selanjutnya adalah this pen is hers. Who is this pen? Selanjutnya adalah relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang sekaligus menjadi conjunction. Seperti yang tertera di gambar, di situ ada who, whom, which, and that. Contohnya adalah I thank it to the woman who or that helped me. The man, whom, or that I saw was Mr. Jones. The book which or that is on the table is mine. Yang selanjutnya adalah indefinite pronouns. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang tidak jelas. Mereka tidak mempunyai kata rujukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Dewi Eri Kurniawan. Setelah mengetahui definisi dari indefinite pronoun, kita masuk ke dalam kata-kata apa saja yang termasuk ke dalam indefinite pronoun. Di dalam indefinite pronoun ada kata yang diperlakukan sebagai kata tunggal atau singular word, dan ada juga kata yang bisa diperlakukan sebagai kata tunggal maupun kata jamak, plural word. Yang pertama, kata-kata yang diperlakukan sebagai kata tunggal adalah someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, another, each, much, one, either, dan neither. Pola yang dipakai di sini adalah singular word plus singular verb seperti is, was, has, does, dan takes, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu someone is waiting for you. Someone di sini mempunyai arti seseorang yang kita itu belum tahu siapa, jadi belum jelas, dan bisa merujuk kepada siapa saja. Lalu contoh kalimat yang kedua adalah something is better than nothing. Lalu yang kedua adalah kata-kata yang bisa diperlakukan sebagai kata tunggal maupun kata jamak, plural word. Contohnya adalah all, none, any, most, dan some. Pola yang dipakai di sini adalah plural word plus plural verb seperti are, were, have, do, dan take. Contoh kalimatnya adalah most of the gasoline is finished. Most di sini berarti sebagian besar, yang artinya lebih dari satu atau jamak. Contoh kalimat lainnya adalah most of the cars are new. Oke, demikian paparan materi tentang pronoun dari grup 3. Jika ada pertanyaan atau feedback lainnya bisa kalian kirim di grup
Bahasa Inggris G620. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.